stars rise. We drifted to survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk dapat menjalani kehidupan di tengah pandemi dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, senantiasa kita berharap kepada Allah dengan memanjatkan doa yang tulus kepadanya agar senantiasa kita diberikan kesehatan, dan yang paling utama adalah diberikan komitmen berupa hidayah untuk dapat menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sudah saatnya beliaulah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita jadikan contoh dalam setiap perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di kelas 9 ini, walaupun dalam situasi yang sangat terbatas dan kita tidak bisa bertatap muka. Tapi Bapak sangat yakin bahwa esensi atau isi dari pembelajaran ini dapat dikomunikasikan dengan sangat baik kepada para anak didik Bapak. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, maka sama-sama kita membuka buku paket yang sudah dibagikan kepada para anak didik. Judulnya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Para anak didik bisa melihat pembahasan itu di halaman 3 dengan judul Meyakini Hari Akhir Mengakhiri Kebiasaan Buruk, tepatnya di bab 1. Adapun tujuan utama dari pembelajaran ini adalah anak didik memiliki keyakinan di dalam diri bahwa terjadinya hari kiamat itu berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemungkinan terjadinya pergeseran atau perubahan terhadap ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah membentuk pribadi dan kesadaran di dalam diri untuk kemudian mempersiapkan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah mengambil hikmah di balik terjadinya kiamat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj Surah 22 ayat 7. Iman kepada hari akhir termasuk bagian dari rukun iman yang kelima. Maka umat Islam harus meyakini bahwa suatu saat nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pendekatan akal, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti akan musnah kecuali yang menciptakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sering mendengar satu istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu akan mengalami periode siklus. Ketika dia diciptakan, dia tumbuh, dia berkembang, dia beraktivitas, kemudian mati, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada dasarnya ketika manusia itu sudah diciptakan, maka manusia itu tidak pernah akan mati. Hanya berpindah proses kehidupannya yang awalnya adalah Allah menciptakannya untuk transit di dunia dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka kemudian dia akan mengalami prosesi kematiannya. Yang mati di situ adalah fisiknya, tetapi ruhnya tidak pernah akan mati, tapi hanya berpindah tempat ke alam kuburnya. Dan kemudian dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama masa hidupnya, dan itu semuanya akan diterimanya ketika berada di alam kubur, sampai ketentuan yang Allah tetapkan, maka ruh yang berada di alam kubur itu akan memasuki satu fase yang Allah sebutkan adalah fase hari kiamat. Maka Allah kemudian akan menyediakan dua tempat yang abadi kepada manusia itu sesuai dengan amal perbuatannya, di antara surga atau neraka, dan manusia itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah pada dasarnya manusia itu tidak pernah mati, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam potongan ayat tadi. Pembahasan kita yang kedua adalah pembagian tentang hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau yang disebut dengan kiamat besar. Contoh dari kiamat kecil itu adalah musibah atau bencana yang terjadi di permukaan bumi, atau kematian yang dialami oleh seseorang. Maka bisa dipastikan orang yang sudah mati itu, maka dia sudah memasuki fase kiamat, tapi dalam kategori fase kiamat kecil. Islam mengajarkan bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi justru kematian itu merupakan salah satu sarana transportasi yang harus dilalui oleh umat Islam agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kalimat Al-Quran yang lain, kematian itu identik dengan seseorang yang tidur. Perbedaannya adalah kalau orang yang tidur, Allah menahan ruhnya. Di dalam redaksi Al-Qurannya dikatakan dengan istilah yumsik. Tetapi dalam batas waktu tertentu kemudian Allah mengembalikan rohnya. Sedangkan kematian, Allah tidak mengembalikan rohnya. Kalau tidur itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan paling kita butuhkan kepada kita, begitu jugalah prosesi yang akan kita rasakan ketika kematian itu datang menjemput kita. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Yang dimaksud dengan kiamat besar ini adalah hancurnya seluruh tatanan yang ada di alam semesta. Ketika terjadi kiamat kubro, tidak ada satupun dari makhluk Allah yang tersisa di permukaan universe alam semesta ini. Semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah prosesi yang digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai sebuah peristiwa yang sangat menakutkan. Saking menakutkannya bahkan seorang ibu pun sampai melupakan anaknya sendiri. Saking mengerikannya bahkan gunung-gunung itu berterbangan seperti butiran debu yang tidak berharga. Langit terbelah dan tanah retak, dan tidak ada kesempatan bagi manusia untuk melarikan dirinya. Dengan berbagai indikator, temuan-temuan, fakta ilmiah yang terjadi di lapangan, ini semakin menegaskan bahwa satu saat dunia ini pasti akan hancur. Nah, iman kepada hari kiamat mengajarkan kita, umat Islam, untuk meyakini bahwa tidak ada satupun yang mengetahui pasti kapan terjadinya kiamat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan tanggalnya. Walaupun berbagai prediksi ilmiah yang menegaskan tentang kemungkinan terjadinya kiamat, tapi Allah sudah menegaskan tidak ada satupun makhluknya yang bisa mengetahui kapan terjadinya kiamat besar. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Insya Allah pada video pembelajaran berikutnya kita akan membahas bagaimana kejadian yang terjadi pada saat kiamat kubro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.